Hai Sobat Muslim, ini dia Masjid Ajiji. Masjid Ajiji adalah masjid peninggalan Kesultanan Langkat yang berada di Kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ini dia penampakan tempat sholat laki-laki. Terlihat dengan jelas bahwa sangat nyaman dan juga tenang. Banyak orang-orang yang sedang beristirahat di sana. Kemudian kita masuk ke tempat sholat perempuan. Nah, Masjid Ajiji ini bersyarat Timur Tengah dan India yang dapat menampung sekitar kurang lebih 2000 jamaah. Masjid ini menjadi saksi sejarah penyebaran agama Islam di tanah bumi Melayu. Nah, terlihat dengan jelas bahwasanya dinding luar maupun dalam ruangan dipenuhi hiasan dengan corak kaligrafi Al-Quran, wujud bangun geometris, serta ukiran floral. Di sisi luar masjid terdapat serambi dan teras masjid yang dilengkapi dengan pilar-pilar dan lengkungan khas Timur Tengah, seperti yang kita lihat yaitu pada ukiran pintu. Tak hanya itu, di sisi luar masjid terdapat papan yang bertuliskan khatib, imam, muadzin 1 dan muadzin 2. Dilengkapi juga dengan mikrofon untuk mengumandangkan azan beserta nama-nama yang akan mengumandangkan azan. Nah, setelah itu kita kembali melihat, yaitu di depan saya terdapat 5 waktu jadwal sholat, yaitu ada subuh, zuhur, asar, maghrib beserta isya. Masjid ini terletak di tepi jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Medan dengan Banda Aceh. Masjid ini sendiri telah berdiri kurang lebih 149 tahun sejak Langkat resmi sebagai kesultanan dan didirikan oleh Sultan Abdul Aziz Jalil Rahmat Shah yang bergelar Sultan Langkat ke-7. Kemudian kita menuju sisi luar masjid yang dimana di sini terlihat di sebelah kiri saya berhadapan dengan Balai Kota Tengku Hamid Hamzah dan di sebelah kanan saya terdapat makam-makam Syekh. Kemudian kita masuk menuju lokasi kamar mandi yang dimana di sebelah kanan saya terdapat kamar mandi perempuan yang saat ini sedang direnovasi dan alangkah baiknya kita doakan secepatnya selesai. Sebelah kiri saya terdapat kamar mandi laki-laki. Ini dia makam-makam Syekh ataupun Datuk kerabat Kesultanan Langkat. Di belakang saya saat ini adalah pusara Tengku Hamid Hamzah yang berada di sisi luar Masjid Ajiji. Tepat di depan pusara Tengku Hamid Hamzah terdapat parkiran kereta yang sangat aman dan nyaman. Nah, di depannya terdapat parkiran mobil yang sangat luas dan beserta aman. Nah, di depan pintu masuk Ajiji disediakan juga tempat duduk. Ini dia penampakan dari sisi luar. Sangat nyaman, megah dan indah. Masya Allah. Dan ini di depannya yaitu ada makam veteran. Yuk lanjut ke Istana Maimun. Nah, sebelum kita masuk kita harus membayar parkir terlebih dahulu ya teman-teman. Ini gapura peresmian Istana Maimun dan juga dilengkapi dengan foto Sultan Delhi. Tak hanya itu, salah satu yang jadi daya tarik di Istana Maimun ini adalah benda bersejarah yang bernama apa teman-teman? Ya, dia adalah meriam puntung. Meriam puntung ini adalah penjelmaan dari adik putri hijau dari kerajaan Delhi tua bernama Mambang Khayali. Nah,
Selanjutnya saya coba memberanikan diri untuk mendengarkan bunyi suara yang keluar dari meriam puntung. Konon katanya ada bunyi yang berasal dari gemercik air, dari gemelan, ataupun suara peperangan. Kemudian kita menaiki 28 buah anak tangga yang terbuat dari marmer yang mengkilat dan langsung didatangkan dari Italia. Nah, Istana Maimun ini adalah istana Kesultanan Delhi yang merupakan salah satu ikonik kota Medan, Sumatera Utara. Yuk kita masuk ke dalam. Tak hanya itu, di luar Istana Maimun terdapat beberapa wahana permainan seperti ada beca, skuter, ataupun yang lainnya. Banyak pengunjung yang mengabadikan potret-potret bersejarah seperti ada lukisan ataupun pajangan-pajangan foto. Seperti yang kita lihat bersama, untuk sentuhan Melayu diwujudkan dalam ukiran yang menghiasi istana dengan warna kuning, hijau, dan merah. Nah, dilengkapi juga dengan pakaian adat khas Melayu. Istana ini terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, dan istana ini didirikan oleh Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah pada 28 Agustus 1888 dan didesain langsung oleh arsitek Captain Theodor van Erf. Dia adalah seorang tentara kerajaan Belanda. Di bagian dalam Istana Maimun masih tertata rapi, yaitu ada kursi kerajaan, lemari, dan juga ada orang yang berjualan untuk aksesoris. Dan jangan sampai takut ketinggalan ya teman-teman untuk tidak membawa souvenir atau ciri khas dari Istana Maimun. Dilengkapi dengan mainan, peci, ataupun baju-baju adat khas Melayu. Di sisi sudut kanan Istana Maimun terdapat papan-papan yang berisikan dena ataupun informasi tentang Kesultanan Delhi. Seperti yang kita lihat bersama di dalam video ini ya teman-teman. Dan perlu diketahui, Istana Maimun memiliki luas sebesar kurang lebih 2.772 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai. Kemudian saya mengunjungi yaitu sebuah masjid yang berada di Tapanuli Selatan, yaitu yang bernama Masjid Agung Syahrun Nur sebagai pusat syiar Islam. Nah, masjid ini terletak di komplek perkantoran Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah berhasil membuat tertarik masyarakat di sana. Kemudian saya menuruni anak tangga untuk melihat sisi-sisi bagian dalam masjid. Ini dia tempat sholat perempuan, sangat indah dan menawan. Pada bangunan masjid terdapat banyak ukiran yang dicampur dengan warna merah, hijau, putih, layaknya kain ulos. Dan pada sisi kubah terlihat ukiran indah kaligrafi dipadu dengan lampu hias yang mewah. Dan terakhir kita mengunjungi Masjid Baidu'Zzaman. Hai teman-teman, saat ini saya sedang berada di Masjid Baidu'Zzaman yang merupakan salah satu masjid tertua di Sumatera Utara. Ada hal unik yang menjadi alasan saya datang ke sini, yaitu karena perekat bangunan menggunakan putih telur sebagai pengganti semen. Wah, tak kalah menarik kan teman-teman? Yuk, temani saya menjalani
daerah-daerah Baiduzaman ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1885 oleh seorang Raja Sunggal, yakni Raja Sebarnyaman atau dikenal dengan Raja ke-7 dari Kerajaan Sunggal. Nah, tepat di belakang saya saat ini terdapat makam-makam yaitu warga sekitar ataupun makam-makam kerabat Datuk Sebarnyaman. Hal yang paling unik yaitu dengan bak yang berukuran besar yang berada di samping toilet. Nah, ini menandakan masjid ini sangat sederhana, teman-teman. Masjid ini memiliki 4 tiang penyangga utama yang berwarna hijau dan memiliki bentuk yang unik, yakni berbentuk segi 4 dengan kubah berbentuk limas. Kemudian kita masuk ke dalam sisi masjid, yaitu di usia masjid yang sudah lebih 1 abad ini membuat tampilan masjid terlihat sangat sederhana. Di dalam masjid terdapat kipas angin dengan mimbar berwarna hijau dengan batu. Nah, perlengkapannya pun tak jauh berbeda dengan masjid lain, dilengkapi dengan mukena dan juga Al-Quran di sisi dalam lemari. Masjid ini dibangun dengan corak budaya Melayu dan Karo. Masjid Baiduzaman ini terletak di Jalan PDAM Sunggal, Kecamatan Sunggal, yang berdampingan langsung dengan instalasi PDAM Tirtanadi. Konon katanya, pembangunan Masjid Kedatukan Sunggal ini sama dengan pembangunan Candi Borobudur, yaitu dengan menggunakan ribuan putih telur sebagai perekat material pembangunan. Dan untuk tampilan masjid tidak ada yang berubah, yaitu paling hanya genting ataupun yang diganti karena sudah lapuk, dan penambahan kanopi pada bagian depan serta menara masjid. Nah, di samping kiri depan masjid terdapat sejumlah makam keluarga Datuk Baiduzaman dan warga sekitar. Meski berjarak jauh dari rumah warga, setiap hari kita akan menemui banyak warga daerah ataupun luar daerah yang datang untuk beristirahat ataupun sholat menunaikan ibadah di Masjid Baiduzaman ini. Itu saja, bye-bye, assalamualaikum.